Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Nurul Hasanah dari kelas IF17B Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuannya adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation. Lalu ada teknik-teknik dari sinkronisasi, yaitu sinkronisasi clock. Algoritma untuk sinkronisasi dalam sistem terdistribusi memiliki beberapa sifat. Yang pertama, informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. Keputusan pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. Peristiwa kegagalan dengan penyebab tunggal di dalam sistem harus dihindarkan, dan tidak tersedianya clock atau sumber waktu global yang akurat. Sinkronisasi merupakan bagian penting untuk kerjasama dalam pemakai sumber daya berbagi, pengurutan kejadian, dan kesepakatan clock tersebar. Lalu ada sinkronisasi straightforward. Cara yang paling mudah untuk menentukan waktu adalah dengan bertanya langsung ke server waktu. Hanya saja akan banyak perbedaan dalam request, karena waktu merupakan dasar dari cara orang berpikir, dan akibat tidak adanya sinkronisasi clock juga harus dramatis, seperti yang dilihat pada contoh sebelumnya, sehingga wajar saja bila dalam pembahasan sinkronisasi dimulai dengan pertanyaan sederhana. Lalu ada clock logika. Timer ini menggunakan crystal quartz sebagai sumber frekuensinya. Walaupun frekuensi osilator pada osilator kristal biasanya stabil, tetap saja tidak mungkin menjamin bahwa semua kristal yang bekerja di berbagai komputer memiliki frekuensi yang persis sama. Dalam clock logika ada algoritma Lamport. Menurut Lamport, sinkronisasi clock tidak harus dilakukan dengan nilai mutlak clocknya, karena yang diperlukan dalam sinkronisasi adalah proses-proses urutan proses tersebut. Jadi yang dipentingkan adalah konsistensi internal clock, bukan apakah clock tersebut harus sama persis dengan waktu real. Lalu ada pengurutan peristiwa. Sejumlah problem yang penting akan terpecah bila pengurutan peristiwa yang jelas dapat dibuat, bahkan bila waktu realnya tidak diketahui. Untuk mensinkronkan clock, logika Lamport mendefinisikan relasi yang disebut dengan happened before. Clock fisik. Pada beberapa sistem, waktu clock aktual menjadi penting, contohnya real-time system. Untuk sistem ini diperlukan clock fisik internal karena alasan efisiensi dan redundansi. Clock fisik jamak biasanya digunakan, yang menyebabkan ada dua masalah muncul. Bagaimana mensinkronkan eksternal clock tersebut dengan clock sebenarnya, dan bagaimana mensinkronkan antar clock yang ada. Lalu ada algoritma-algoritmanya. Algoritma sinkronisasi clock. Frekuensi tick clock logika tergantung dari nilai yang dimuat ke counter. Nilai ini yang menentukan resolusi clock. Interval waktu yang lebih kecil dari resolusi tidak dapat dibedakan. Laju pergeseran clock adalah perubahan offset antara clock dengan nominal referensi ideal per unit. Waktu yang diukur di referensi clock hardware hanya berupa nilai di dalam register, seperti nilai 32 bit yang kelak di rollover. Dalam sinkronisasi clock ada algoritma Christian. Bila sebuah mesin memiliki penerima WWV sehingga dapat berfungsi sebagai time server secara periodik, setiap mesin mengirim pesan ke time server menyatakan waktu terkini. Lalu ada algoritma Berkeley. Algoritma ini digunakan untuk mensinkronkan clock relatif terhadap clock lainnya, dan bukan terhadap master clock tertentu. Lalu ada algoritma rata-rata. Berbeda dengan metode sebelumnya yang terpusat, maka metode ini mensinkronkan clock dengan cara desentralisasi. Cara kerjanya dengan membagi waktu ke dalam interval resinkronisasi yang lebarnya tetap, dan ada sumber clock eksternal jamak. Algoritma ini menjadi dasar untuk protokol NTP. Interval waktu dapat ditentukan dengan menggunakan algoritma. Lalu ada penggunaan dari clock sinkronisasi, ada Atmos Once Message Delivery. Setiap pesan membawa pengenal koneksi dari timestamp untuk setiap koneksi. Server menyimpan timestamp terbaru ke dalam tabel bila ada pesan masuk dengan timestamp yang lebih lama dari timestamp yang disimpan.
maka pesan tersebut tidak akan ditolak dan dianggap sebagai duplikat. Lalu ada konsentrasi change berbasis log. Konsentrasi change dalam file sistem tersebar menjadi perhatian karena setiap klien menginginkan change file di lokal komputer. Bila dua komputer memodifikasi file secara bersamaan berpotensi menyebabkan inkonsistensi. Lalu ada algoritma terpusat. Pada algoritma terpusat, kondisi mutual exclusion atau mutex ditangani oleh sebuah proses yang dipilih sebagai koordinator untuk mengatur entry ke critical region. Setiap proses yang ingin meminta mutex mengirim pesan request ke koordinator. Bila proses tersebut menerima pesan reply ini, koordinator, maka proses tersebut diizinkan masuk ke daerah kritis. Sesudah keluar dari daerah kritis, proses pengiriman pesan rilis ke koordinator dan melanjutkan eksekusinya. Lalu ada algoritma tersebar. Kejadian kegagalan karena penyebab tunggal tidak dapat ditoleransi dalam sistem tersebar, sehingga agar peneliti mengembangkan berbagai algoritma mutual exclusion tersebar. Algoritma ini bekerja dengan menggunakan sebuah proses yang ingin memasuki daerah kritis terlebih dahulu, membuat pesan yang berisi nama daerah kritis yang ingin dimasuki, nomor proses dan waktu terkininya. Lalu ada algoritma token ring. Di sini digunakan sebuah jaringan bus dengan proses-proses yang tidak berurutan. Melalui perangkat lunak, ring logika disusun dengan setiap proses ditetapkan posisinya di dalam ring. Posisi ring dapat dialokasikan dengan menggunakan urutan nomor alamat jaringan atau dengan cara lain. Hal yang terpenting dalam setiap proses harus tahu siapa proses sesudahnya. Lalu ada perbandingan 3 algoritma. Algoritma terpusat paling mudah dan efisien dibandingkan kedua algoritma lainnya. Hanya 3 proses yang dibutuhkan untuk masuk dan keluar dari daerah kritis: request, grant, and release. Algoritma tersebar paling sensitif terhadap kejadian crash. Lalu ada algoritma pemilihan. Ada 2 algoritma pemilihan yang akan dibahas untuk 2 jenis konfigurasi sistem tersebar. Ada algoritma Bully. Bila sebuah proses mendapatkan koordinator tidak lagi menanggapi request yang dikirim, maka proses pemilihan akan diinisialisasi. Lalu yang kedua ada algoritma ring. Algoritma ini berbasis ring tanpa token dengan persyaratan bahwa setiap proses harus sudah berurutan baik secara logika maupun fisik. Bila sebuah proses mendapatkan koordinator yang tidak berfungsi, maka pesan election yang berisi nomor prosesnya dikirim ke proses berikutnya yang lebih tinggi nomornya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.